mendukung seseorang yang saya idolakan gitu. Jadi kamu hanya pajangan doang? Enggak juga, kita itu malah disuruh kuliah atau sekolah yang namanya Maaf Pak Ivy, sorry, maaf sayang. Emang Pak Ivy lulusan apa? Lulusanku sih lulusan sekretaris. Oh, Kalau keburu nunggu kuliah 5 tahun udah keburu berakhir masa jabatan DPR. Bukan, ABN namanya, Akademi Bela Negara. Bisa kita mundur dari yang tadi kali ya? Karena main sinetron, terus akhirnya setelah itu terkenal, proses sampai akhirnya betul yang tadi Melanie tanya, dap, langsung kunci dan akhirnya hijrah. Jadi aku itu kayaknya diingatkan sama Allah tuh selalu pada ingat kematian gitu. Jadi ingat kematian terus habis kematian tuh ngapain, kenapa, apa sih gitu loh. Maksudnya apa yang terjadi setelah kematian gitu. Terus aku merasa kok kayaknya amalan apa yang aku bawa untuk bertemu dengan Allah nanti gitu loh ya. Gitu kok kayaknya kurang gitu. Selamat datang di Tenda Besar News, channel yang menyajikan berita-berita terhangat dan populer tentang politik, ekonomi, budaya, tokoh nasional, tokoh agama, publik figur, dan hazanah di seluruh Nusantara. Mari anak bangsa berkolaborasi membangun negeri. Five V artis yang meroket 2007 itu, nasibnya kini bikin haru. Tenda Besar, kisah inspirasi, lika-liku kehidupan seseorang adalah cerita menarik yang kadang muncul ke permukaan atau kadang dipendam sebagai sebuah pengalaman berharga. Seringkali pengalaman berharga itu berupa kesenangan atau kebahagiaan, namun demikian setiap orang memiliki masa-masa derita yang memilukan dan menarik diceritakan untuk jadi pelajaran bagi setiap orang. Kisah seorang artis yang dulu pernah terkenal di tahun 2007, Five Rahmawati atau terkenal dengan Five V, perlu disikapi untuk dijadikan sebagai pelajaran. Ia namanya lama tak terdengar di Belantika Entertainment. Tiba-tiba kabar kurang menyenangkan menghampiri presenter dan pemain sinetron itu. Bila pada tahun-tahun 2006 sampai tahun 2007 ia sering warawiri di layar kaca, kini karirnya di dunia hiburan bak redup ibarat bolam lampu yang sudah habis jam sinarnya. Hal itu ditenggarai terjadi usai ia memutuskan untuk dipoligami oleh seorang pengacara yang menangani kasus perceraiannya dengan mantan suaminya. Yang mengejutkan publik bahwa ia bukan dipoligami menjadi istri kedua, melainkan diketahui menjadi istri yang keempat. Namun begitulah perjalanan takdir manusia yang penuh misteri, kadang sebagai orang luar banyak yang menyayangkan, tapi jika Tuhan berkehendak semua terjadi meski di luar rencana. Ditenggarai keputusan Five V mau dipoligami itu malah membuatnya salah langkah dalam tanda kutip, dan dari keputusan itu diketahui nasibnya berubah cukup drastis. Sayangnya itu bukan pertama kali Five V mengalami kegagalan dalam kehidupan berumah tangga. Seperti pepatah yang mengatakan, bak jatuh tertimpa tangga, masa kurang menguntungkan atau masa suramnya Five V berawal dari sejak dirinya mengalami pahitnya perceraian dengan mantan suaminya. Padahal kala itu karirnya tengah naik daun usai dikenal publik saat dirinya membintangi salah satu film horor berjudul Terowongan Casablanca pada tahun 2007 silam. Sejak saat itu Five V mulai melejit dan menjadi idola baru penikmat dunia entertainment. Five V lantar membintangi berbagai film bergengsi Indonesia saat itu. Di tengah karirnya yang sedang menanjak naik, ia seolah menepi, menghindari hingar-bingar dunia entertainment, hingga tiba-tiba kabar kurang sedap datang darinya. Five V mengaku jika dirinya telah menjanda selama 16 tahun. Sontak saja halayak dibuat geger. Diketahui Five V pertama kali menikah dengan seorang pria bernama Iwan Setiabudiman. Dari pernikahannya dengan Iwan, Five V dikaruniai seorang putri cantik. Meski tak pernah terdengar ada masalah dalam rumah tangganya, justru keluarga kecil Five V dengan suaminya Iwan pada akhirnya kandas di tahun 2006. Proses perceraian keduanya tak berjalan mulus seperti dugaan publik. Perceraiannya dengan sang suami, Iwan, rupanya berbuntut panjang hingga memperebutkan hak asuh anak. Five V harus menelan pil pahit karena hak asuh anaknya jatuh pada suaminya. Demi untuk mendapatkan kembali hak asuh anak semata wayangnya, Five V rela melakukan apapun, termasuk menerima tawaran menikah dari seorang pengacara yang berjanji akan mengembalikan hak asuh anaknya kepadanya. Perjalanan hidupnya itu Five V ceritakan sendiri saat diwawancara oleh ESGE Entertainment edisi Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2019 yang diunggah di kanal YouTube ESGE Entertainment. Diiming-imingi janji manis bak surga dunia,
5V pun rela dinikah secara siri dan dipoligami menjadi istri keempat pengacara tersebut. Namun sayang, harapan tinggallah harapan. Pernikahannya dengan sang pengacara tidak bertahan lama. Ia menikmati janji-janji surgawi yang tak pernah terjadi itu selama 1 bulan. Semua janji-janji sang pengacara saat menikahinya seperti akan memberinya rumah, perlindungan atas dirinya dan mengembalikan hak asuh anaknya rupanya hanya omong kosong belaka. Kecewa sudah pasti, namun apa Diana itulah perjalanan takdir hidupnya. Dari pernikahan sirinya itu, 5V tak mendapatkan apa yang dijanjikan, justru malah ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Dan gak dikasih apa-apa loh, harapannya anakku balik, dulu pengalaman dengan poligami itu gagal, aku pikir bakal mengangkat derajatku, derajatku malah diinjek-injek, ungkap 5V. 5V pun mengaku sempat merasa trauma dengan pernikahan, terlebih menikah dengan berpoligami jika sang imam tidak benar-benar paham bagaimana berpoligami yang sesungguhnya sesuai syariat yang ditetapkan. Kini wanita yang telah berhijrah dan tetap nampak awet muda itu mengaku lebih senang fokus mengurus anak-anaknya dan terjun ke dunia politik yang saat ini tengah digelutinya. Aku fokus ke anak-anakku, jadi nggak sadar dengan kesendirianku. Trauma pasti ada, kalau hubungan sama orang suka kebayang digebukin, ngomong dikit, dipukul, disiram, ungkap 5V dengan ekspresi trauma. Kendati pernah mengalami kekerasan rumah tangga hingga trauma dan merasa harga dirinya terinjak-injak, 5V mengaku tak menutupi hati untuk menikah, tentunya dengan pria tepat yang dipilihkan Tuhan untuknya. Pengen banget menikah, dan ini lagi mencari. Makanya doain dong, yang penting dia soleh, menjadi imam yang baik, bertanggung jawab dan memiliki akhlak kepada istrinya, tutup 5V. Perlu diluruskan bahwa poligami itu tidak salah, bahkan itu sunnah karena ibu bagian dari solusi mencegah perzinahan. Namun bisa berpoligami tidak sembarangan karena Islam memiliki syarat yang ketat karena tanggung jawabnya yang besar. Jadi bukan poligaminya yang salah, melainkan mereka yang berpoligami tanpa ilmulah yang salah, karena justru poligaminya bukan menjadi solusi melainkan menjadi awal bencana dalam rumah tangga yang sebelumnya harmonis. Walhu alam. Demikian berita yang dapat disampaikan. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya serta share ke media sosial lainnya jika video ini dianggap bermanfaat. Terima kasih.